Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita ketemu lagi di video berikutnya, yaitu metode kedua dari alokasi support departemen, yaitu sekuensial, atau sering juga disebut dengan step down method. Mengingatkan kembali, metode alokasi biaya departemen pendukung, itu ada 3, direct method yang sudah dibahas di video sebelumnya. Kemudian pada video kali ini kita akan membahas sekuensial atau step down atau metode alokasi berurutan atau bertahap. Kemudian yang ketiga, reciprocal method. Dalam metode ini, salah satu departemen pendukung akan dipilih untuk dialokasikan seluruh biayanya ke departemen pendukung yang lain dan ke departemen produksi. Pemilihan departemen pendukung yang pertama kali dipilih untuk dialokasikan didasarkan pada departemen pendukung mana yang memberikan jasa lebih besar ke departemen lainnya. Kita masuk ke contoh kasus pertama. Di kasus pertama, kita akan meranking terlebih dahulu support departemennya, yaitu yang pertama adalah Departemen Support Power yang mendapatkan ranking 1, urutan pertama, dan maintenance sebagai urutan kedua. Setelah menemukan urutannya, kita bisa masuk ke dalam step yang nomor 2, yaitu terkait dengan aliran cost-nya. Nanti Departemen Power akan mengalokasikannya pada Departemen Support Maintenance, ke Departemen Produksi Grinding, dan Departemen Produksi Assembly. Begitu juga nanti langkah berikutnya maintenance. Maintenance tadi sudah dapat tambahan alokasi ya dari Departemen Power, itu dia akan alokasikan ke Departemen Grinding dan Departemen Assembly. Itu gambar cost flow terkait sequential method. Sekarang kita masuk ke datanya. Datanya masih sama seperti video sebelumnya. Untuk case 1 kita menggunakan ini, bahwa perlu kembali kita ingat untuk Departemen Power, dia menggunakan basis kilowatt hour, kemudian maintenance dia menggunakan maintenance hour. Dan masing-masing untuk alokasinya, normal activity-nya ini ya, teman-teman bisa lihat di sini dan di sini. Dan ini nanti perlu diperhatikan, Departemen Power dia akan mengalokasikan sebesar 200.000 ke maintenance, ke grinding 600, dan 200.000 untuk kilowatt hour-nya. Kita masuk ke dalam perhitungannya. Yang pertama kita menghitung proporsinya atau rasionya ya. Dari Departemen Power. Departemen Power tadi untuk Departemen Machining 200, Departemen Grinding 600, dan Departemen Assembly 200. Ini total 1 juta. Berarti kita bisa ya mengetahui Departemen Maintenance itu 200 dibagi 1 juta, 0,20. Kemudian Grinding 600.000 dibagi 1 juta sama dengan 0,60. Untuk assembly juga sama, 200.000 dibagi 1 juta sama dengan 0,20. Ini kalau dijumlah harus sama dengan 100 ya, atau 100% atau 1. Jadi totalnya rasionya adalah full 100. Step keduanya adalah maintenance. Maintenance tadi berdasarkan maintenance hour, kita bisa tahu bahwa grinding tadi normal activity-nya 4.500 dan assembly juga 4.500. Di mana untuk rasionya maintenance itu kita bisa mendapat 4.500 dibagi dengan totalnya ini 9.000. Maka untuk grinding dapat 0,5 dan untuk assembly 0,5 juga. Kalau digabung sama dengan 1 atau 100%. Setelah tahu semuanya prosentase, kita bisa menghitung dolarnya.
Di sini bisa kita perhatikan ya, untuk power dia mengalokasikan dulu ke maintenance sebesar tadi 0,2. 0,2 dikalikan dengan 250 ini sama dengan 50.000. Kita masukkan ke maintenance di sini. Kemudian untuk 0,60-nya dikalikan ke ini 250.000 punyanya power, ketemunya 150 untuk grinding dan 0,2 dikalikan 250 untuk assembly, masukkan ke 5 sini, assembly departemen. Berarti ini dijumlah 50.000, kemudian 150.000, 50.000, total adalah 250. Sudah dialokasikan, maka dia akan 0 untuk power. Tahap berikutnya adalah kita mengalokasikan maintenance. Maintenance tadi dia punya OH 160, mendapat pembebanan dari Departemen Power 50, maka dia harus mengalokasikan sebesar $210.000 ke dalam Departemen Grinding dan Departemen Assembly. Tadi sudah diketahui rasionya ya, 0,5. 0,5 dikalikan dengan 210.000. Hasilnya 105.000 masuk ke grinding dan masuk ke assembly. Jadi total untuk OH Departemen Grinding budgetednya adalah 355.000 dan assembly 215.000. Angka ini adalah angka total OH yang akan masuk ke dalam manufacturing cost di Departemen Produksi Grinding dan Departemen Produksi Assembly. Begitu perhitungan dari kasus pertama kita terkait menggunakan metode sekuensial. Kemudian kita masuk ke case perhitungan yang kedua. Di sini kita bisa melihat case kedua juga masih sama, nominalnya sama dengan video sebelumnya, di mana support departemen plan dan support departemen IS, kita harus mengalokasikan biaya sebesar ini ya, ke dalam departemen operating, machining, dan assembly. Apabila menggunakan sekuensial, kita tadi berarti plan membebankan ke dalam IS, ke dalam machining, dan ke dalam assembly. Kemudian total IS nanti dia mengalokasikan ke machining dan ke assembly. Ini cost flow-nya terkait dengan sequential method untuk case kedua. Jadi nanti plan maintenance itu mengalokasikan ke 3 departemen. Dan departemen IS akan mengalokasikan sejumlah OH yang dia punya ditambah dengan pembebanan yang diberi oleh departemen support berikutnya ke dalam departemen produksi, assembly, dan machining. Perhitungan alokasi biaya kasus kedua dimulai dengan menghitung rasionya. Persentasenya seperti biasa tadi kita perlu mengingat kembali bahwa untuk plan maintenance dia pengalokasiannya untuk normal activity-nya untuk IS 4.000 hours, kemudian machining 6.000, kemudian assembly 10.000 ya. Totalnya adalah 20.000 hours. Dari sini kita bisa menghitung rasionya. Berarti untuk IS berarti 4.000 dibagi dengan total 20.000 menjadi 2/10. Kemudian 6.000 dibagi 20.000 3/10. Dan untuk assembly 5/10. Setelah tahu masing-masing rasionya, langsung bisa kita kalikan dengan OH Departemen Plan Maintenance. 6.300 kalikan 2/10 sama dengan 1.260.000. Kemudian dikalikan 3/10, 1.890.000.
5/10 dikalikan 6.300.000 ketemunya 3.150.000 untuk assembly. Untuk information system jadinya dijumlahkan 1.452.150 ini ditambah dengan pembebanan dari plan maintenance ketemunya 2.712.150 dialokasikan ke machining dan assembly menggunakan rasio yang sudah kita ketahui tadi ya. Untuk machining dia 4.000, kemudian assembly 500. Totalnya 4.500 hour, berarti 8/9 dan 1/9. 8/9 dikalikan 2.700.000 sekian sama dengan ketemunya 2.410.800 dan 1/9 dikalikan 2.700.000 ketemunya 301.350. Setelah semua pembebanan selesai, maka kita bisa menjumlah total OH untuk departemen machining yaitu dengan total 8.300.800 dan untuk assembly-nya totalnya 5.451.350. Begitu pengalokasian biaya overhead untuk departemen produksi dari support departemen menggunakan metode sequential. Kesimpulan dari metode ini adalah bahwa support departemen itu dialokasikan ke support departemen yang lain dan ke operating departemen. Jadi dia sifatnya adalah mutual ya. Kemudian ada one way interaction antara support departemen yang sebelumnya dalam pengalokasian ini. Metode sequential ini dinilai lebih akurat dibandingkan dengan metode sebelumnya yaitu metode direct. Karena metode ini mengakui adanya interaksi antara departemen pendukung walaupun cuma one way interaction. Akan tetapi metode ini tidak mengakui seluruh interaksi yang terjadi. Maka dari itu di metode ketiga itu metode resiprokal akan memperbaiki kelemahan ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya terkait dengan reciprocal method.